Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7, mata kuliah Bahasa Indonesia, jurusan Akuntansi, Universitas Bina Nusantara yang beranggotakan dengan saya sendiri, Novia Angelina Lepadang, Alia Marka, Fauzia Fahirah, dan Gina Faradila Lovian Sidabutar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas artikel ilmiah kami yang berjudul Analisa Dampak Keuangan Digital Terhadap Kemudahan Transaksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendahuluan penelitian. Penelitian kami membahas mengenai bagaimana keuangan digital dapat mempermudah transaksi sehari-hari. Metode penelitian kami melibatkan survei pada pengguna aplikasi keuangan digital yang hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang dampak keuangan digital terhadap kemudahan transaksi sehari-hari. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan arti dari keuangan digital itu sendiri. Keuangan digital adalah konsep mengelola uang dan aset secara elektronik melalui penggunaan teknologi digital seperti aplikasi perbankan online, eh, dompet digital, dan platform investasi online. Dengan keuangan digital, semua aktivitas keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, investasi, dan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar ataupun komputer. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan digital adalah sebuah konsep pengelolaan yang terbantu oleh teknologi digital yang berkembang pesat. Dalam era digital ini, layanan keuangan seperti perbankan, investasi, dan pembayaran semakin banyak yang dapat diakses secara online melalui berbagai platform digital. Jadi keuangan digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka tanpa harus datang ke kantor bank atau lembaga keuangan fisik. Adapun kemudahan transaksi dompet digital lainnya, seperti transaksi lebih efisien, lalu terdapat riwayat transaksi secara otomatis, lalu sistem keamanan lebih optimal, dan tersedia berbagai promo menarik yang diselenggarakan oleh uh, platform keuangan digital itu tersendiri, lalu transaksi sesuai harga. Di era digital ini, cara kita melakukan pembayaran telah berkembang pesat. Ada berapa, maaf, ada beragam metode pembayaran digital yang dapat kita gunakan dengan mudah dan praktis. Pertama, kita dapat menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Cukup dengan menyodorkan kartu ke mesin pembayaran atau melakukan transaksi online dengan masukkan nomor kartu, nomor CVV, dan nomor expiry date kartu, kita dapat melakukan pembayaran secara online dan dilakukan dengan cepat. Lalu selanjutnya ada metode transfer. Kita bisa mentransfer uang langsung dari rekening kita ke rekening penerima dengan maaf, melalui aplikasi perbankan atau layanan transfer online lainnya. Yang selanjutnya itu ada QRIS atau KRIS yang memungkinkan kita untuk melakukan pembayaran dengan memindai kode QR lewat ponsel pintar kita. Selanjutnya ada e-wallet yang menjadi pilihan populer. Dengan menggunakan aplikasi e-wallet, kita bisa menyimpan uang secara digital dan melakukan pembayaran di berbagai tempat hanya dengan menggunakan ponsel kita. Selanjutnya ada pay later, di mana kita melakukan pembayaran terlebih dahulu dan membayar nanti pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Dengan berbagai pilihan pembayaran digital ini, kita dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah, cepat, dan aman di era digital ini. Berdasarkan hasil survei dari pertanyaan aplikasi keuangan digital apa yang masyarakat gunakan biasanya, dan mayoritas responden
itu sebanyak 75% mengungkapkan bahwa mereka menggunakan mobile banking atau KRIS. Lalu diikuti dengan 15% dari responden menyatakan bahwa mereka menggunakan dompet digital GoPay. Sementara untuk sisanya menggunakan aplikasi keuangan digital platform lainnya. Jadi bisa dilihat bahwa yang paling populer untuk di masyarakat sekarang adalah metode pembayaran menggunakan mobile banking atau QRIS, lalu diikuti dengan popularitas kedua yaitu dari platform GoPay. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut adalah alasan memilih menggunakan dompet digital. Beberapa respon yang diberikan oleh responden kami terkait keuangan digital yaitu gak perlu menyimpan uang kembalian, lebih efektif dan efisien, lebih aman, lebih mudah dari uang tunai, dan tidak ribet membawa cash. Karena dengan menggunakan keuangan digital, kita dapat memantau pengeluaran dan pemasukan juga. Jadi lebih praktis. Selanjutnya, keuntungan keuangan digital. Yang pertama, kemudahan akses, memungkinkan akses ke layanan keuangan kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, efisiensi biaya, yang mengurangi biaya transaksi dan administrasi dibandingkan dengan metode tradisional. Dan yang ketiga, inovasi finansial, memungkinkan perkembangan inovasi baru dalam sektor keuangan. Dan yang terakhir itu penjangkauan yang luas, yang meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada mereka yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya, dampak keuangan digital. Yang pertama itu transaksi tercatat. Jadi kita mengetahui pemasukan pengeluaran keuangan kita dan lebih cepat, aman, praktis, kenyamanan, dan jangkauannya juga lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia. Selanjutnya, saya akan menjabarkan hukuman dari beberapa respon yang diberikan oleh responden terkait keuangan digital mengenai perubahan yang dirasakan setelah menggunakan dompet digital, yaitu yang pertama, lebih simpel dan praktis. Yang kedua, saya lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan transaksi seperti pembelian ataupun mentransfer uang. Yang ketiga, kegiatan transaksi berjalan dengan cepat dan aman. Yang keempat, bisa lebih mengatur budget uang yang akan dikeluarkan. Dan respon yang terakhir yaitu dompet selalu tipis karena nggak banyak tumpukan uang cash, jadi sangat handy and comfy. Di slide selanjutnya, saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari karya ilmiah yang kami buat mengenai analisa dampak keuangan digital terhadap kemudahan transaksi. Setelah menggunakan dompet digital, responden melaporkan beberapa perubahan yang dirasakan. Yang pertama itu ada simplikasi dan praktisitas. Penggunaan dompet digital membuat proses transaksi menjadi lebih sederhana dan praktis. Yang kedua ada kemudahan dan kecepatan. Responden merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan berbagai jenis transaksi, termasuk pembelian dan transfer uang. Yang ketiga, keamanan dan kecepatan transaksi. Transaksi dilaporkan berjalan dengan cepat dan aman, memberikan rasa percaya kepada pengguna. Yang keempat, pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dengan menggunakan dompet digital, responden merasa bisa lebih baik mengatur anggaran dan melacak pengeluaran mereka. Yang kelima, kemudahan dalam menjaga dompet. Penggunaan dompet digital mengurangi jumlah uang tunai yang harus dibawa, membuat dompet menjadi lebih tipis dan menjadi nyaman untuk dibawa. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bagaimana dompet digital telah memberikan manfaat signifikan dalam mempermudah dan meningkatkan pengalaman transaksi keuangan bagi responden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ruang lingkup penelitian menetapkan batasan yang jelas mengenai topik yang akan diselidiki, yaitu dampak keuangan digital terhadap kemudahan transaksi, dengan fokus pada masyarakat yang menggunakan dompet digital.
Dari data Premier Penelitian, terdapat 20 responden yang merupakan masyarakat yang menggunakan dompet digital atau e-wallet. Sebagian besar responden menggunakan mobile banking sebesar 71%, diikuti oleh GoPay 18%, dan 6% dan ShopeePay 6%. Meskipun ukuran sampel yang digunakan sudah cukup baik, tetapi tetap diperlukan pertimbangan dalam menginterpretasikan hasil karena sampel yang lebih besar dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, kesimpulan dari presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.